Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 251. Ken terdiam. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti Jack tidak akan mati? Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang bagus, bagaimana aku bisa melewatkannya? Neil juga sedikit bermasalah. Namun, matanya dengan cepat berbinar, dan menatap Ken saat dia menyarankan, mengapa kita masing-masing tidak mengeluarkan 6 juta dolar. Jika dia mati, kita akan membayar tagihan untuknya. Dengan begitu, manajer umum pasti akan membiarkan pertandingan berlanjut. Ken cukup terkejut dengan pendapat Neil, dan dia langsung bersemangat. Tentu saja, 6 juta dolar dari kita masing-masing, itu tidak terlalu banyak. Jika kita bisa membunuh Jack, maka kita akan mendapat untung besar. Sialan, ternyata nyawa anak ini bernilai cukup banyak uang. Karena itu, Ken dengan cepat mengangkat tangannya, dan mengumumkan dengan keras kepada manajer umum. Manajer umum, aku sudah mempertimbangkannya. Aku mengenal Jack dan istrinya, kita bisa dianggap sebagai teman. Jika mereka memenangkan tantangan, kamu harus melepaskan tagihannya. Jack merasa canggung, dia tidak mengharapkan Ken akan berbicara atas namanya. Detik berikutnya, Ken bersuara lagi. Jika dia mati, aku akan membayar tagihan untuknya. Dia sudah menandatangani formulir persetujuan, jadi, kamu harus membiarkan dia mengikuti tantangannya. Jack terdiam pada saat itu juga. Ternyata, Ken takut dia tidak akan bisa mengikuti pertandingan arena. Apakah kamu serius? Mendengar itu, manajer umum merasa senang, karena Jack pasti akan mati, dan hanya membutuhkan seseorang untuk membayar tagihannya. Dia tidak ingin Jack mengambil bagian dalam pertandingan, karena dia khawatir tidak ada yang akan membayar tagihan setelah dia mati. Bahkan, jika orang ini tidak bisa membayar, dia setidaknya masih bisa menangkapnya dan menyerahkan kepada bosnya. Itu masih lebih baik daripada jika Jack mati. Manajer umum tidak menyangka, Tuan Muda Clark, yang berasal dari keluarga bangsawan kelas 2, membuat permintaan seperti itu. Hal itu memberinya jalan keluar yang cukup mudah. Mungkinkah Tuan Muda Clark bersedia membayar tagihannya setelah Jack mati? Sungguh pria yang baik hati. Sementara itu, ekspresi Britney dan Matt berubah jelek. Mereka berharap Jack akan terbunuh di dalam pertandingan, dan itu akan membuat Selena tidak dapat membayar tagihan. Sekarang, rencana mereka telah digagalkan. Jika Jack mati, akan ada seseorang yang akan membantu Selena untuk keluar dari masalah ini. Segera, Matt tampaknya menyadari situasinya dan tersenyum pahit. Keberuntungan Selena tampaknya cukup baik hari ini. Tuan Muda Clark mungkin mencoba untuk memenangkan hatinya. Tidak apa-apa, setelah suaminya mati, itu sudah cukup untuk memberinya pelajaran. Britney mencibir. Tenang, aku pasti akan menepati janjiku. Apalagi, ada begitu banyak orang di sini, sebagai saksinya. Ken tersenyum kepada manajer umum, lalu diam-diam bergumam pada Neil di sebelahnya. Tuan Muda Hugo, aku akan membayar uangnya terlebih dahulu. Nanti, kamu harus menyelesaikan setengahnya lagi denganku. Jangan khawatir, jika Jack mati, kita berdua akan mendapatkan kesempatan. Jumlah uang itu hanya 6 juta dolar, aku tidak akan menipu uangmu. Neil menjawab dengan gembira. Baiklah kalau begitu. Pembawa acara, lanjutkan pertandingannya. Manajer umum melambai pada pembawa acara dan berkata, karena dia bersedia mempertaruhkan nyawanya, hanya untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis, kita tidak akan menghalangi jalannya. Baiklah, mari kita lanjutkan pertandingannya. Juara arena masih dipegang oleh O'Neill dengan 11 kemenangan beruntun. Sementara penantang kita adalah Jack, seorang prajurit tanpa nama. Semuanya, silakan bertaruh, dan mari kita lihat apakah Jack bisa bertahan 10 detik penuh atau hanya 3 detik. Pembawa acara mengumumkan dengan riang, yakin bahwa Jack pasti akan mati. Setelah memberikan pengumuman, dia segera turun dari arena pertandingan. Bocah, aku datang. O'Neill tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke arah Jack. Biarkan aku meledakkan kepalamu dengan satu pukulan. Bab 252. O'Neill memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Melihat fisik Jack, dia tampak lebih kecil dari Dennis. Dengan demikian, dia tidak menganggap serius keberadaan Jack. Namun, saat O'Neill berada sekitar 1 meter darinya, Jack tiba-tiba beraksi. Dia melompat dengan cepat dan mengangkat kaki kanannya, mengirimkan tendangan kuat ke leher O'Neill. Apa yang tidak terlihat adalah kilatan cahaya pada ujung kakinya yang datang dan pergi dalam sekejap. Tampaknya, serangan Jack yang tiba-tiba membuat O'Neill benar-benar lengah.
Dia tidak cukup cepat untuk merespon, dan sudah terkena tendangan, tepat saat tangannya terentang untuk memblokir tendangan Jack. Pada saat yang sama, Jack dengan santai mendarat kembali di tempatnya berdiri, tangan di belakang punggungnya. Dia tampak begitu riang dan santai. Kamu, O'Neill, baru bisa merasakan sakitnya, setelah beberapa detik berlalu. Tulang belakang lehernya terasa patah oleh tendangan Jack. Meskipun demikian, itu bukan hal yang paling menakutkan. Ada sebuah aliran arus tak terlihat, yang mengalir jauh ke dalam tubuhnya, yang berasal dari lehernya. Aliran energi itu sangat fluktuatif, menyelimuti area perut, dada, dan selusin area lainnya. Tak lama setelah itu, O'Neill tiba-tiba meledak, memercikkan darah kemana-mana. Dia memuntahkan seteguk darah, sebelum jatuh langsung ke lantai arena pertandingan. Apa? Semua orang yang sedang menunggu untuk melihat Jack dibantai, merasa sangat tercengang. Dalam waktu kurang dari beberapa detik setelah serangan Jack, O'Neill langsung terbunuh. Ya Tuhan! Awalnya, Selena khawatir kepada Jack, tetapi setelah melihat pemandangan di depannya, dia sangat terkejut, mulutnya terbuka lebar. Dia meletakkan tangan di mulutnya, saat dia menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Kerumunan menjadi sunyi dalam sekejap, sebelum dengan cepat menjadi gempar lagi. Ya Tuhan! Apakah mataku mempermainkanku? O'Neill terbunuh dalam sekejap. Itu benar. Bagaimana O'Neill sudah mati, bahkan sebelum dia bisa bergerak? Mustahil, bahkan Marshall Dennis bukan tandingan O'Neill, tapi, anak ini membunuhnya dengan satu tendangan. Sejumlah orang mulai berdiskusi dengan keras. Hebat. O'Neill adalah bajingan, yang telah membunuh begitu banyak orang kita, dia pantas mati. Jack sangat luar biasa. Ya, benar. Aku tidak menyangka, dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia berhasil membunuh O'Neill, dalam waktu sesingkat itu. Beberapa penonton bersorak dengan penuh semangat. Ya, dia menang. Huff dan Rosa merasa lega. Mereka tidak ingin Selena menjadi janda sekali lagi, setelah suaminya kembali dari medan perang. Suami Selena sangat luar biasa. Ya Tuhan, kekuatannya bahkan lebih besar dari seorang Marshall. Dylan sama bersemangatnya. Bajingan, orang Amerika terkutuk itu akhirnya mati. Tidak mungkin. Neil dan Ken tercengang. Mereka menantikan kematian Jack, dan ingin menyaksikan Selena menangis, ketika Jack mati di depan matanya. Kemudian, mereka akan mengambil kesempatan itu, untuk menghiburnya. Selena, mungkin akan tersentuh oleh tindakan mereka, dan memberi mereka secercah harapan. Mereka tidak mengharapkan, pergantian peristiwa seperti ini. Hah, dia menang. Manajer umum mundur beberapa langkah, tidak bisa menerima hasilnya. Tuan Muda Clark, telah berjanji untuk membayar tagihannya, jika Jack mati. Bab 253. Namun demikian, sekarang setelah Jack memenangkan pertandingan, Tuan Muda Clark tidak perlu membantu menyelesaikan tagihan lagi. Bahkan, menurut aturan yang ditetapkan sebelumnya, mereka harus membebaskan tagihan Jack, dan juga memberikan hadiah $3 juta. Manajer umum, dalam hal ini, kami tidak berharap dia menang. Sepertinya, aku baru saja menghemat uangku. Ken berkata sambil tersenyum, meskipun merasa frustasi, jauh di lubuk hatinya. Jack tersenyum acuh tak acuh, dan melambai pada Ken. Terima kasih, Tuan Muda Clark, karena telah membantu menjamin tagihannya, sehingga aku bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Sama-sama. Kita semua saling kenal, dan aku juga berteman dengan Selena. Ken tertawa, tampak seolah-olah dia berhubungan baik dengan Jack. Selena, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, saat dia tetap diam. Di masa lalu, Ken membuat dirinya seperti pria terhormat. Dia juga memperlakukannya sebagai teman sejati. Namun, sejak orang ini datang ke rumahnya, dan mencoba untuk menghancurkan rumahnya dengan paksa, dia akhirnya menyadari, Tuan Muda Clark, adalah seseorang yang bermuka dua. Selain itu, kesediaannya untuk membayar tagihan untuk Jack, adalah dengan motif tersembunyi. Pertama, agar manajer umum melanjutkan pertandingan, sehingga dia bisa menyaksikan kematian Jack. Kedua, hal itu akan mencetak poin yang bagus baginya, karena dia bersedia membantu membayar tagihan, yang berjumlah lebih dari $12 juta. Jika dia membayar tagihan, wanita lain mungkin akan tersentuh, dan melemparkan diri kepadanya. Sayangnya, Selena tidak hanya cantik, tetapi dia juga diberkahi dengan kecerdasan. Dia sudah lama bisa melihat plot ini, melalui tindakan yang dilakukan pihak lain. Sangat kuat, kamu sangat kuat. Jack, kamu adalah pahlawanku. Manajer gemuk Wayne, berlinang air mata. Kamu sangat hebat, karena menyelamatkan idolaku, Dennis. Sekarang, kamu juga salah satu idolaku. Mendengar itu, Jack bingung bagaimana harus menanggapinya. Bagaimana dia menjadi idolanya lagi.
Kakak Dennis. Beberapa pria, yang tampak seperti teman Dennis, datang ke arahnya dan dengan cepat berlari ke atas panggung arena. Kakak Dennis, apakah kamu baik-baik saja? Lukamu terlalu parah, apa yang harus kita lakukan? Panggil ambulans, dia seharusnya bisa selamat dari luka-lukanya. Seorang wanita menyela. Tidak perlu, aku punya obat di sini. Biarkan dia meminumnya, dan kalian harus membawanya pulang, agar dia bisa memulihkan diri. Jack berjalan mendekat, dan berjongkok di dekat Dennis, meletakkan pil obat hitam di telapak tangannya. Dennis memegang pil itu erat-erat, dan menatap Jack dengan mata merahnya. Aku telah mempermalukan militer Daxia kita. Simpan kata-katamu, pulanglah dan obati lukamu. Kamu tidak mempermalukan militer Daxia kita, tetapi sangat menghormati kita. Semangat prajuritmu tidak pernah padam. Kita sebagai tentara, harus selalu berjuang sampai saat terakhir. Kita harus terus maju, meskipun kematian ada di depan kita. Jack memberi Dennis senyuman, sebelum akhirnya berdiri. Dia mengeluarkan sebatang rokok White Sand dan menyalakannya. Kak Dennis, haruskah kita memanggil ambulans? Apakah obat ini bisa diandalkan? Tanya seorang pria, sambil mengerutkan kening. Pil ini akan berhasil menyembuhkan luka-lukaku, bawa saja aku pulang. Dennis memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, dan menelannya dalam sekejap. Dia tahu di dalam hatinya, Jack, sang prajurit tertinggi, tidak hanya pandai membunuh nyawa musuh-musuhnya, tetapi juga sama baiknya dalam menyelamatkan nyawa bawahannya. Di medan perang, cukup banyak tentara yang didiagnosis tidak dapat diselamatkan, namun, mereka semua dihidupkan kembali oleh Jack. Itulah mengapa, sang prajurit tertinggi, juga memiliki gelar lain yang kurang dikenal, yaitu, sang penyembuh tertinggi. Pria seperti itu, layak dipuja oleh semua militer Daxia. Tak lama kemudian, Dennis dibawa pergi oleh rekan-rekannya. Pada saat itu, mata Selena memerah, dan dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia bergegas ke atas panggung dan berlari ke pelukan Jack, mengerucutkan bibir seksinya. Kamu sialan, beraninya kamu memberiku ketakutan seperti itu. Di sini, aku berpikir kamu mungkin bukan tandingannya, tapi, kamu ternyata sangat kuat. Sayang, aku sudah memberitahumu. Sangat mudah untuk membunuh sampah ini. Jack terkekeh, lalu menoleh ke arah manajer umum dan berkata, Manajer umum, kamu akan menghormati kata-katamu, kan? Kamu harus melepaskan tagihan kami, juga, hadiah $3 juta itu, aku menginginkannya secara tunai. Bab 254. Wajah manajer umum, menjadi gelap gulita dalam sekejap. Uang itu bukan 10 atau 20 ribu dolar yang sederhana, tetapi 12 juta dolar. Selanjutnya, jika bukan karena diskon sebelumnya, tagihan itu akan berjumlah lebih dari 14 juta dolar. Jika dia melepaskan tagihan itu, dan masih membayar 3 juta dolar sebagai hadiah, itu bukan hanya kerugian, tetapi juga pukulan besar bagi bisnisnya. Ketika saatnya tiba, bosnya akan menegur dan menasihatinya, agar tidak membiarkan Jack ikut serta dalam pertandingan. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia dengan cepat tersenyum. Bagaimana dengan ini, adik kecil? Kita bisa berkompromi, pengeluaranmu terlalu banyak. Mereka yang menghabiskan uang mereka di sini, termasuk pelanggan yang memesan aula mewah pribadi untuk diri mereka sendiri, hanya perlu membayar sekitar 1 hingga 2 juta dolar. Tidakkah menurutmu akan terlalu berlebihan, jika kami membebaskan tagihan yang begitu besar untukmu, sebagai pelanggan baru? Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana dengan ini, aku akan memberi diskon 50% kepadamu. Tagihan sebelumnya, lebih dari 14 juta dolar, aku akan membulatkannya menjadi 14 juta dolar. Dikurangi dengan diskon 50%, kamu hanya perlu membayar 7 juta dolar. Setelah itu, dia mempertimbangkan kembali dan menambahkan, tentu saja, aku akan tetap memberikan hadiah kemenanganmu. Setelah dikurangi 3 juta dolar dari uang hadiah, kamu hanya perlu membayar kami 4 juta dolar. Apa? Setelah menghabiskan sekitar 14 juta dolar, dia hanya perlu membayar 4 juta dolar. Bukankah terlalu menguntungkan bagi pasangan itu? Di atas tribun penonton, Matt mengerutkan kening. Aku tidak peduli. Selama tagihannya tidak sepenuhnya dihapus, itu sudah cukup. Aku tidak peduli, apakah itu 14 juta dolar, atau 4 juta dolar, Jack tidak akan bisa membayarnya. Selama dia tidak bisa membayar, maka hasilnya sama saja bagiku. Britney terkekeh, dengan sabar menunggu Jack dan Selena, dipukuli sampai mati oleh bosnya. Lelucon apa itu? Jack tertawa terbahak-bahak, setelah mendengar saran manajer umum. Tagihan ini hanya lebih dari 12 juta dolar, bukannya aku tidak mampu membayarnya.
Namun, karena kamu telah membuat aturan seperti itu, kamu harus menghormatinya. Apa yang kamu janjikan adalah membebaskan tagihannya jika aku memenangkan pertandingan, tapi kamu tidak menyebutkan berapa banyak yang akan kamu lepaskan. Terlebih lagi, 3 juta itu adalah hadiah yang harus kamu bayarkan kepadaku. Ini masalah prinsip yang harus kamu hormati. Ekspresi manajer umum segera menjadi gelap. Nak, jangan mempersulit keadaan setelah aku memberimu jalan keluar. Ini adalah wilayah kami, dan juara arena kami adalah seseorang yang kami habiskan banyak uang untuk disewa. Namun, kamu telah membuatnya terbunuh, dan itu sudah sangat murah hati jika kami tidak mengejar masalah ini denganmu. Apa maksudmu dengan itu? Lotus Bar and Lounge yang besar mencoba untuk tidak menepati janji. Jack tidak terpengaruh, menatap lurus ke arah pihak lain. Namun, Selena sedikit khawatir. Bagaimanapun, bar ini memiliki pendukung yang besar, keluarga bangsawan kelas 1. Jika tidak, anak-anak kaya di sekitar mereka tidak akan diam dan menonton dengan tenang, alih-alih akan membela mereka. Manajer umum, bagaimana dengan ini? Kamu lepaskan tagihannya, dan aku tidak akan mengambil hadiahnya. Kita bisa berkompromi lagi. Anggap saja, kita menggunakan 3 juta dolar ini untuk membayar pengeluaran malam ini. Bagaimana kedengarannya? Selena maju selangkah, sambil menarik lengan baju Jack. Apakah kamu sedang bermimpi? Manajer umum terkekeh, lalu berkata, dengan kematian juara arena, apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang akan kami tanggung? Apalagi, pertandingan sebelumnya tidak adil, itu tidak masuk dalam hitungan. Bab 255. Tidak adil. Alis Jack berkedut. Di depan semua orang, dengan begitu banyak saksi, kamu mengatakan bahwa itu tidak adil. Tanpa diduga, manajer umum itu membalas, tentu saja itu tidak adil. Dennis Howard adalah seorang marsal, dia telah bertarung dengan O'Neill begitu lama. Meskipun O'Neill menang, dia mungkin menderita cedera serius. Bisa jadi, luka internalnya tidak muncul dari awal. Pada saat itu, manajer umum berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu, di sisi lain, masih berada di puncak kekuatanmu, dan menantang seorang pria yang terluka. Apakah kamu pikir itu adil? Aku tidak berpikir kamu bisa membunuhnya, jika dia tidak terluka. Jack terdiam. Orang di depannya ini banyak akal, atau dia tidak akan menjadi manajer umum. Kelicikannya jauh melampaui yang lain, tampaknya, memungkinkan dia untuk memutar kebohongan menjadi kebenaran. Neil menamparkan dahinya sendiri, merasa tercerahkan. Benar, pasti begitu. Anak ini pasti mendapat keberuntungan. Seperti yang aku katakan, dia hanya seorang prajurit biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan O'Neill? Bahkan, Dennis bukan tandingan O'Neill, apalagi orang ini. Dengan itu, Neil tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Dia kemudian meletakkan satu tangan di belakangnya, dan mengangkat kepalanya sedikit, berkata sambil tersenyum, pikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jack, hanya mendaratkan satu tendangan di leher O'Neill. Aku tidak berpikir, O'Neill, dengan fisiknya yang tinggi dan besar, akan mati hanya karena satu tendangan, kan? Oh ya, kedengarannya itu benar. Melihat kesempatan untuk menyerang Jack, Ken segera menimpali. Neil kemudian menambahkan, selain itu, tubuh, dada, dan perut O'Neill, semuanya dipukul oleh Marsal Dennis sebelumnya. Secara kebetulan, itu adalah tempat yang meledak, apa artinya itu? Ini membuktikan bahwa, Marsal Dennis adalah seseorang yang membunuh O'Neill. Mendengar itu, manajer umum memberi Neil acungan jempol. Tuan Muda Hugo, kamu benar-benar pintar. Itu benar, aku sudah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi, aku tidak bisa memikirkan di mana letak kesalahannya. Aku akhirnya mengerti sekarang. Ya, tentu saja, pasti begitu. Rasanya aneh juga bagiku, bagaimana dia bisa mati, hanya dengan satu tendangan di leher. Sebelumnya, Marsal Dennis melancarkan begitu banyak serangan ganas, yang mendarat di tubuh O'Neill, namun, dia berhasil menahan semuanya. Itu membuktikan bahwa, daya tahan O'Neill benar-benar hebat. Jack, sebaliknya, kurus kering, tidak jauh dari Marsal Dennis. Bagaimana satu tendangannya bisa membunuh O'Neill begitu saja? Itulah sebabnya, orang yang membunuh O'Neill seharusnya Marsal Dennis. Jack hanyalah beruntung. Britney melompat masuk, merasa gembira. Dengan itu, bahkan mereka yang menganggap Jack lebih kuat dari Dennis, memulai diskusi mereka sendiri. Mereka merasa bahwa, Jack sangat beruntung. Bahkan, jika dia tidak pergi ke arena, O'Neill mungkin akan segera meledak. Oleh karena itu, bagi mereka, Dennis lah yang membunuh O'Neill, sementara Jack adalah orang yang beruntung. Ekspresi Selena juga memburuk, dia juga merasa ada yang tidak beres.
Meskipun Jack cukup kuat, seharusnya tidak melebihi seorang Marshal. Dia bukan raja perang atau dewa perang. Bagaimana mungkin dia membunuh lawan yang begitu kuat, hanya dengan satu tendangan? Apapun itu, dia harus tetap berpegang pada klaim bahwa Jack-lah yang membunuh O'Neill. Jika tidak, dia tidak akan mampu membayar tagihan, yang berjumlah lebih dari 12 juta dolar. Mendengar itu, Selena langsung angkat bicara. Tidak peduli Jack beruntung atau tidak, dialah yang telah mengalahkan O'Neill. Hal itu terjadi pada pertandingan kedua, jadi Jack-lah yang memenangkannya. Serangan itu dilakukan setelah pembawa acara memimpin pertandingan. Oleh karena itu, hadiah ini milik kita, dan tagihannya harus dibebaskan. Sayang, kamu benar sekali. Jack tersenyum tanpa beban, dan mengacungkan jempol kepada Selena.